Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berjumpa kembali di dalam konten indah ibadah online ini. Dan saya percaya bahwa kita menjalani kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Apapun jalannya, tapi tetap bersama dengan Tuhan itu indah. Kadang kita tidak bisa mengerti jalan Tuhan. Bahkan bukan cuma kadang, tapi seringkali Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan sudah ingatkan, memang adapun jalannya dan pikirannya dan rancangannya jauh lebih sempurna dari pikiran dan rancangan hati kita. Sebab dalam perjalanan hidup kita kadang dia mengalihkan kita kepada jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Itu sebabnya dalam kehidupan ini kita perlu hati-hati. Nah, inilah tema saya kali ini, hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bahas bersama-sama secara gamblang, dan saya berharap bahwa lewat ibadah kali ini kita boleh menjadi orang yang lebih berhati-hati. Mari kita satukan hati berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunannya. Bapa Surgawi, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, mengarungi samudera kehidupan yang tidak ramah ini, bahkan setiap saat badai datang menghantam kami demikian kerasnya, sehingga kami ini adalah orang-orang yang sangat amat memerlukan Engkau Tuhan. Sebab tanpa kehadiran-Mu, tanpa campur tangan-Mu dalam hidup kami, maka kami hancur. Itu sebabnya Bapa, kami datang di hadapan-Mu karena kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami serahkan Tuhan hari-hari yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga, biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala godaan cobaan, dari segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersama-sama. Amin. Kita buka Matius 15 Bapak Ibu Saudara, ayat 10 sampai ke 20. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus bertanya kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Ayat ke-19 tadi Bapak Ibu Saudara katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan, mau membahas mengenai hal apapun, maka pada akhirnya semuanya ujung-ujungnya kembali ke hati. Tentunya setiap kita pernah mendengar ada sebuah pepatah atau nasihat yang sangat populer dalam hidup ini, bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita suka dan sering kita lakukan. Bagaimana maksudnya? Mari kita renungkan bersama tentang beberapa kebenaran ini. Jika kita suka marah, maka kita akan selalu mudah dan cepat menjadi marah. Dan akhirnya kita akan menjadi pemarah. Jika kita suka curiga, maka kita akan selalu mudah dan cepat untuk merasa curiga. Dan akhirnya kita akan menjadi pencuriga. Jika kita suka gosip, maka kita akan selalu suka dan senang bergosip. Dan akhirnya kita akan menjadi penggosip. Jika kita suka kasar, maka kita akan selalu berbicara dan bertindak kasar. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang kasar. Jika kita suka mementingkan diri sendiri, maka tentunya dalam segala hal kita akan selalu mementingkan diri kita sendiri. Dan akhirnya jadilah kita seorang yang egois. Jika kita suka pada hal-hal yang memalukan, maka kita akan selalu melakukan hal-hal yang memalukan tentunya. Dan akhirnya jadilah kita orang yang tidak mempunyai harga diri. Begitu juga jika kita suka menjelekkan orang lain atau melihat kejelekan orang lain, maka kita akan selalu berusaha untuk mencari kejelekan orang lain itu. Dan akhirnya jadilah kita orang yang penuh dengan kemunafikan. Jika kita suka mengeluh, maka kita akan selalu dan selalu mudah untuk mengeluh. Dan akhirnya jadilah kita seorang pecundang. Jika kita suka dan gila hormat, maka kita akan selalu berusaha dengan cara apapun. Kalau perlu menjilat sana sini hanya untuk mencari hormat. Dan akhirnya jadilah kita seorang yang sangat hina. Jika kita suka omong kosong, maka kita akan terbiasa untuk membual dan banyak omong kosong. Dan akhirnya jadilah kita seorang penipu yang selalu berbohong dan omong kosong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, harap camkan ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi siapa. Kebiasaanlah yang membuat kita menjadi siapa. Mengapa orang bangga kalau punya barang mewah dan merasa malu kalau tidak punya? Mengapa orang baru merasa punya harga diri kalau mereka bisa pamer kekayaan, dan sebaliknya? Mereka merasa minder kalau tidak bisa pamer kekayaan. Mengapa segala sesuatu harus diukur dengan materi? Padahal kekayaan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Namun anehnya, ada begitu banyak orang berpikir, merasa sangat yakin kalau kita kaya, kalau kita bisa memakai barang-barang mewah, suka pamer,
maka kita akan dihormati dan dikagumi. Sebagaimana kita banyak melihat di media sosial hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mereka merasa hidup mereka menjadi mulia. Ini adalah keyakinan yang sangat naif dan sangat salah. Bukan hidup kaya, pakai barang mewah, suka pamer yang membuat kita dapat memperoleh kemuliaan hidup. Sebab kemuliaan hidup sama sekali tidak ditentukan oleh kekayaan. Sebab kemuliaan hidup ditentukan oleh kepribadian kita yang mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab selalu mengingatkan kita lewat Amsal 4 ayat ke-5 sampai ke-6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi jangan biasakan diri kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bertindak dan berpikir negatif. Karena jika kita selalu berpikir dengan negatif, maka itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang tentunya negatif pula. Itu sebabnya mulai sekarang berpikir dan bertindaklah dengan selalu berpikir positif, sehingga kita dapat bertindak lebih jauh agar kita juga menerima yang jauh lebih positif dalam segala perkara. Filipi 4 ayat yang ke-8 selalu mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Namun satu hal yang harus kita sadari, dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita tidak akan pernah mampu. Sebab firman Tuhan yang lain berkata, roh menurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya kita minta Tuhan tolong untuk kita dapat menjaga hati kita dan pikiran kita. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan mengenal hati kita lebih dari siapapun. Tuhan tahu jalan pikiran kita, dan Tuhan tahu semuanya tentang kita. Bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Itu sebabnya kita tidak bisa menutup-nutupi segala sesuatu dari Tuhan, sebab semuanya terbuka jelas di hadapannya. Itu sebabnya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dan kita minta Tuhan untuk menolong kita menjaga hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa. Selamanya. Ini hati kami Tuhan, ini kehendak kami. Jaga hati dan pikiran kami seturut kehendak-Mu ya Aba.
kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa kekuatan kemampuan kami tidak akan pernah cukup untuk kami menghadapi apa yang ada di hadapan kami hari ini. Itu sebabnya, ajar kami untuk melihat dan meresponi kuasa-Mu yang besar. Karena ketika kami melihat seisi dunia ini, kami menjadi tertekan. Kalau kami melihat diri kami sendiri, kami menjadi patah semangat. Tetapi jika kami melihat kepadamu, kami menjadi tenang. Kami tidak takut mempercayakan masa depan kami yang tidak kami ketahui. Karena kami mengenal Engkau, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya bantu setiap kami untuk menggunakan waktu yang ada, supaya tidak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami oleh karena kebebalan kami. Bantu kami untuk selalu berpikir positif di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, karena pasti ada maksud Tuhan yang indah di balik segala yang terjadi. Bantu kami dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengembangkan setiap bakat dan talenta yang telah Engkau percayakan bagi kami, sehingga lewat semua yang ada pada hidup kami ini, Engkau dipermuliakan.